Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Ahlak Terhadap Keluarga. Untuk kelompok kami ada Arya Priwinoto, Elinda, Abdullah Gimnastiar, Muhammad Hairun Rizkullah, Alifa Rizko Amalia, Muhammad Irfanul Muslim, Aldi Hakim, dan Ma'ruf Mutahir. Oke, untuk presentasi ini akan dibacakan oleh Aldi Hakim. Baiklah, akhlak dalam keluarga. Pengertian akhlak. Slide selanjutnya. Secara etimologis, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Berakar dari kata khalaqa yang berarti menciptakan, seakar dengan kata khaliq atau pencipta, makhluk yang diciptakan, dan khalaq, hak pencipta. Secara terminologi, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Eki. Kepada beliau, saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Pengertian keluarga. Keluarga adalah sebagai sebuah batu daripada batu-batu bangunan sesuatu bangsa yang terdiri dari sekumpulan keluarga besar yang mana satu sama lain mempunyai hubungan yang erat sekali. Dan sudah tentulah bahwa sesuatu bangunan yang terdiri dari sekian banyak batu-batu akan menjadi kuat atau lemah sesuai dengan kuat atau lemahnya batu-batu itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh siapa? Alifa. Baik, selanjutnya ada pandangan Islam tentang ikatan keluarga. Islam telah memperkenalkan ikatan keluarga atau tali silaturahmi dengan cara yang tidak ada bandingannya dalam agama-agama atau paham-paham lain. Islam menuntun umatnya untuk menjunjung tinggi ikatan keluarga dan menghukum siapa saja yang memutuskan ikatan ini. Tidak ada bukti yang lebih kuat mengenai perhatian Islam terhadap ikatan keluarga daripada gambaran yang sangat jelas yang dilukiskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memandang ikatan keluarga atau rahim sebagai tonggak dalam arena ciptaan yang luas dan sebagai upaya mencari perlindungan Allah. Dari putusnya silaturahmi, Allah mengabulkan doa memelihara orang-orang yang memegang silaturahmi ini. Slide selanjutnya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengulang dan menegaskan posisi arham dalam Islam, mendorong orang untuk menegakkan silaturahmi dan menanamkan perasaan yang kuat serta menghindarkan pengabaian terhadap ini semua dan memberikan peringatan terhadap penyalahgunaan hal tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Arya. Ya, terima kasih. Salah satu ayat ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Selanjutnya dibacakan oleh Mas Ma'ruf. Baik, kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 1.
Ayat ini memerintahkan kepada manusia untuk pertama-tama dan terutama bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, memberikan hormat kepada arham dalam rangka menekankan arti pentingnya. Bagi seseorang muslim, sejati kenyataan bahwa sering disebut dalam hubungan dengan iman kepada Allah dan perlakuan baik kepada orang tua, cukup menegaskan mengenai arti pentingnya. Menegakkan tali silaturahmi merupakan salah satu prinsip pokok Islam. Salah satu dasar yang telah dikembangkan agama ini sejak pertama kali Nabi SAW menyebarkannya. Hal ini merupakan salah satu keistimewaan dari sifat-sifat hukum Islam yang paling khas. Berikutnya selanjutnya baca remaja. Baik, terima kasih. Akhlak orang tua kepada anak. Dalam ajaran Islam, diatur bagaimana hubungan antara anak-anaknya serta hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi Rabbani yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah SAW. Poin yang terpenting adalah teladan dari orang tuanya. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak sangat berkaitan dengan adab. Untuk itulah beliau mengajarkan kita adab sejak bangun tidur hingga tidur. Semua ada tuntunannya, termasuk adab anak kepada orang tuanya, murid kepada gurunya, pendidik kepada peserta didik. Ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam peranannya mendidik anak antara lain. Yang pertama ialah orang tua sebagai panutan. Yang kedua, orang tua sebagai motivator anak. Yang ketiga, orang tua sebagai cermin utama anak. Yang keempat, orang tua sebagai fasilitator anak. Oke, untuk selanjutnya dibacakan Elinda. Oke, terima kasih. Ini share screen-nya gak jalan ya? Oh, udah. Oke, selanjutnya saya bacakan akhlak anak terhadap orang tua. Orang tua adalah perantara perwujudan kita. Kalaulah mereka itu tidak ada, kita pun tidak akan pernah ada. Kita tahu bahwa perwujudan itu disertai dengan kebaikan dan kenikmatan yang tak terhingga banyaknya. Berbagai rezeki yang kita peroleh dan kedudukan yang kita raih. Orang tua seringkali mengerahkan segenap jerih payah mereka untuk menghindarkan bahaya dari diri kita. Mereka bersedia kurang tidur agar kita bisa beristirahat. Mereka memberikan kesenangan-kesenangan kepada kita yang tidak bisa kita raih sendiri. Mereka memikul berbagai penderitaan dan mesti berkorban dalam bentuk yang sulit kita bayangkan. Selanjutnya ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh anak dalam peranannya berbakti kepada orang tua. Antara lain, yang pertama, kewajiban kepada ibu. Yang kedua, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Yang ketiga, berkata halus dan mulia kepada ibu dan ayah. Yang keempat, berbuat baik kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal dunia. Oke, untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Mas Ihwanul. Kesimpulan, akhlak anak terhadap kedua orang tua menurut Al-Ghazali masih relevan bagi pemuda Islam pada masa sekarang. Karena berdasarkan atas Al-Quran dan hadis, akan tetapi anak yang diterlantarkan orang tua sejak kecil membuat mereka tidak dapat menghayati tanggung jawab orang tua terhadapnya. Tanggung jawab anak terhadap orang tua dan akan menyebabkan mereka tidak berbuat baik kepada orang tua. Sayangilah, cintailah, hormatilah, patuhilah kepadanya. Rendahkanlah dirimu, sopankanlah kepadanya.
Oleh karena itu, orang tua dan anak harus sama-sama memperhatikan tanggung jawab dan haknya masing-masing antara hak-hak orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Supaya akhlak atau etika anak terhadap kedua orang tua berjalan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama. Sekian saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.